Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa dzumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah. Mari kembali kita sama-sama membacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya tanggal 6 Dzulqa'dah. Jadi kita sudah masuk ke dalam bulan ke-11 di tahun Qamariah. Artinya sebulan lagi kita akan menghadapi satu perhelatan besar, yaitu bulan haji, bulan Dzulhijjah. Jadi dalam satu tahun Qamariah ini ada 12 bulan juga seperti bulan-bulan yang lainnya, dan kita sekarang berada di bulan ke-11, bulan Dzulqa'dah. Nah, Mushola Nurul Iman khususnya kan akan juga mengadakan perhelatan itu ya, tanggal 10 Dzulhijjah tepatnya, yaitu Hari Raya Udhiyah, Hari Raya Idul Adha, yang dalam rangkaian hari raya itu ada satu kegiatan lagi yang namanya kurban. Nah, pada hari ini karena kemarin undangan dari Pak Ustadz Ruli berupa rapat kurban, ada baiknya sebelum rapat kurban itu saya sedikit sharing mengenai kurban ini, supaya kita semuanya barangkali yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi, dan yang belum tahu bisa mendapatkan pencerahan mengenai kurban ini. Pertama, kurban ini kebetulan sudah ada rencana ya kita ya. Ya Pak Ludi ya. Jadi jemaah sini sudah seperti jemaah Arkom nih, tahun ini Darul Arkom juga baru mulai urunan kurban, Pak. Jadi bukan urunan apa? Tabungan kurban. Baru mulai itu. Masjid depan tuh. Artinya kita sama-sama dengan masjid depan ini berusaha mencoba memaknai kurban itu sebenarnya sasaran mukhatab itu siapa. Ibadah kurban ini khitab. Allah memerintahkan kurban ini, mukhatabnya siapa. Selama ini ya mohon maaf, beberapa masjid dominasinya kebanyakan menjadikan dirinya itu panitia penerima dan penyalur kurban. Makanya tahun lalu tuh saya tantang tuh, di sini, di Anas, di Arkom, ayo mulai tahun ini kita rubah pola itu. Kita sendiri sebagai mukhatab, orang yang mendapatkan beban syariat untuk berkorban, kita yang berkorban, kita yang melaksanakan korban, kita yang potong, kita yang makan, kita yang, semuanya kita. Sehingga kita tidak hanya jadi orang yang menolong membantu orang lain berkorban, kita yang berkorban juga. Ya insyaallah ya, dengan kemajuan yang udah kita capai ini, insya Allah Allah terima sebagai amal ibadah yang makbulatun, amin ya rabbal alamin. Nah, kurban sendiri apa tuh kurban? Makna bahasanya kurban tuh dari kata-kata qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, dekat. Ini agak keliru pemahaman kurban ini kalau kita gandengkan kata-kata kurban dengan korban. Kurban aslinya artinya dekat, mendekati, pendekatan, PDKT, dekat. Dekat sama siapa? Sama Allah. Taqarrub ila Allah. Tapi ada kata-kata dalam bahasa Indonesia korban. Korban yang konotasinya negatif dan sengsara. Korban kecelakaan. Korban bencana alam. Korban perasaan. Jadi segala sesuatu, padahal itu kata-kata yang hampir sama kedengarannya dengan makna yang jauh berbeda. Kalau kurban yang kita maksud nanti kita laksanakan
Itu artinya adalah pendekatan diri kita kepada Allah melalui penyembelihan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti dekat sama Allah? Al-Maidah ayat 35 menjawab itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, yang bekas-bekas alumni Ramadan kemarin yang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan untuk dekat padanya. Jadi kita mesti nyari jalan, jangan bengong. Orang beriman tuh bengong gitu, enggak. Cari jalan supaya kita dekat sama Allah. Dan Allah mengumumkan di bulan Ramadan itu dalam rangkaian ayat puasa dari 183 sampai 187, terselip satu ayat 185 itu, di mana Allah mengumumkan bahwa Allah dekat sama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada orang bertanya padamu Muhammad soal aku dekat sama Pak Edi. Allah bilang begitu. Aku dekat sama Pak Tri. Aku dekat dengan semua hambaku di Nurul Iman. Allah nyatakan begitu. Di mana kedekatannya? Bukan kedekatan jarak. Dalam beberapa ayat lain, Allah memang meminta kita memahami kedekatan kita dengan Allah bisa saja dengan jarak. Makanya Allah menurunkan level keilahiannya itu, kalimatnya, supaya bisa dimengerti sama kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, sangat dekat dengan seorang hamba, lebih dekat dari urat lehernya. Nah, itu dipahami secara metafor aja. Tapi ini Allah bilang, aku dekat. Dekatnya aku dengan hambaku itu di bulan Ramadan kemarin, uji budak watat da'i dadaan. Waktu hambaku itu berdoa, aku nggak dengeran itu, aku langsung kabulin. Itu dekatnya. Kemudian kedekatan kita kepada Allah bisa saja berupa kebiasaan kita melakukan amal soleh. Nabi bersabda, man taqarraba fihi bi khaslati minal khair fi syahr Ramadan. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan perkara kebaikan di bulan Ramadan. Nah, ada. Jadi jalan yang kedua selain doa, orang bisa dekat dengan Allah melalui perkara kebaikan. Kemudian dekat dengan Allah juga bisa kita lakukan dengan cara kita dermawan. Bahasa Jawanya apa tuh Pak? Nyah apa? Loman. Dermawan. Karena Nabi berkata, as-sakhiyu qaribum minallah. Orang dermawan dekat sama Allah. Wa qaribum minan nas, dekat sama manusia. Wa qaribum minal jannah, dan dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Jadi cara dekat bisa apa Pak? Doa. Bisa apa lagi tadi? Amal soleh. Bisa apa? Dermawan. Cara dekat selanjutnya adalah dengan sujud. Banyak sujud. Banyak sujud itu bisa saja sujud di luar sholat. Setiap Bapak senang buru-buru ambil wudu, bentang sejadah sujud. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Selamat dari kecelakaan, sujud. Punya anak lagi, sujud. Punya bini lagi, sujud. Bener Pak? Enggak ada aminin. Ya, udah tua-tua mana? Duit ada tapi belum tentu mampu itunya. Ke dalamnya nanti cuma jalan-jalan doang ya. Ya, banyak sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba, sedekat-dekatnya Allah dengan seorang hamba ketika hamba itu lagi sujud. Bapak kalau lagi sujud ngapain Pak? Subhana rabbiyal a'la, gitu doang. Nangis. Ya Allah, gak ada yang setinggi engkau. Aku nih palaku, kehormatanku tak taruh di sini. Gitu loh. Akuin salah kita, akuin lemah kita, itu sujud tuh. Jadi dekat. Nah, jadi terakhir, walaupun banyak ya, kedekatan kita dengan Allah berupa kurban. Kurban ini. Jadi Bapak jangan, konotasi kurban itu jangan dekat sama korban. Kurban itu memang Bapak at-tamala al-hubbihi,
ngambil harta yang Bapak sukai untuk beli kambing. Tapi jangan dihitung itu. Pokoknya dengan saya beli ini, saya dekat sama Allah, gitu loh tujuannya. Ya, tujuannya itu. Dan syariat kurban ini dulu yang pertama kali melakukannya adalah anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-An'am ya. Dua anak ini, Habil dan Qabil, masing-masing mempersembahkan kurban. Disuruh sama Allah. Dan yang satu Allah terima, yang satu itu tidak. Digambarkan dalam beberapa hadis dan kisah-kisah Israiliyat, satu anak ini mengorbankan kambing yang seger, yang satu lagi mengorbankan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi busuk-busuk. Allah nggak terima itu. Jadi ingat bahwa ibadah kurban nanti itu paling awalnya kita tujuannya untuk dekat sama Allah dan kita harapin diterima. Karena ada kurban yang nggak diterima. Ada haji yang diterima, namanya haji mabrur, makbulatun. Ada haji yang nggak diterima, haji mardud. Ada zakat yang diterima, ada zakat yang nggak diterima. Zakat yang nggak diterima itu zakat yang berasal dari uang haram, nggak diterima. Ada sholat yang diterima, ada sholat yang nggak diterima. Jadi kita pertimbangan kita kalau mau ibadah itu pertama, ini Allah diterima nggak ibadah kita nih? Makanya Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhanku, terimalah dariku ini. Ya. Lalu lebaran kemarin kan Bapak banyak ngomong minal aidin wal faizin. Ada beberapa yang bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah ibadah kita, ibadah kamu dan ibadah kita, semoga Allah terima semua. Jadi pertimbangan Bapak sekarang melakukan sesuatu untuk Allah, ini diterima apa enggak nih? Nah ya, mari kita bahas dulu mengenai korban sedikit aja nih. Korban tuh ngapain sih kita? Pertama yang penting kita menjalankan perintah Allah. Karena korban tuh ada perintahnya. Dan perintahnya sepele. Bunyinya begini, fasalli li rabbika wanhar. Itu aja perintah korban. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Jadi sholat gak boleh untuk mertua, untuk pacar gak boleh. Dibagus-bagusin gitu, mertua nginep di rumah. Allahu Akbar. Terus dikeras-kerasin gitu. Bismillah nggak bisa. Li rabbi. Fasoli li rabbika. Wanhar, dan berkorbanlah. Makanya namanya hari korban itu Yaumun Nahar. Atau bahasa fikihnya udhiyah. Makanya namanya Idul Adha, hari penyembelihan. Ada lagi kemudian perintahnya di surat Al-Hajj ayat 34. Itu perintah. Yang kedua, ngapain kita berkorban? Kita niru Nabi Ibrahim. Pak Nabi Ibrahim itu nabi yang cukup sukses waktu remaja. Banyak irhas, banyak dapat, namanya calon nabi ya, dapat mujizat Allah. Di antaranya pada waktu beliau hampir menjadi nabi lah. Ya. Beliau itu diberikan kekayaan yang banyak. Nabi Ibrahim kaya Pak. Sehingga satu hari beliau bisa menyembelih kerbau, lembu 1000, dibagiin ke orang miskin setiap hari bertahun-tahun. Banyak yang muji, wah Ibrahim keren, top lo, kalau bahasa sekarang top lo. Gila, ini berapa biayanya nih nyembelih ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Suatu saat dipuji begitu. Ini semua hadza rizqu min Allah. Ini rezeki dari Allah. Karena dia ini dari Allah, saya balikin lagi ke Allah. Seandainya Allah minta anak saya kasih. Tuh, ada kalimatnya. Jangankan cuma kebo-kebo ini. Seandainya Allah minta anak saya kasih. Hati-hati Pak kalau ngomong. Omongan itu doa, janji. Suatu hari kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian, Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Siti Sarah. Kok ditakdirkan puluhan tahun gak punya anak? Kira Siti Sarah dengan hati lapang punya seorang asisten namanya Siti Hajar. Mas, nikah sama Hajar. Saya percaya sama dia. Mudah-mudahan punya anak. Di sini ada bini kita yang gitu Pak.
Ada nggak? Kira-kira. Pah, mau nggak pah nih ama ini? Ama? Hah? Ngarep lo, ngarep.com. Nggak ada. Ini Siti Sarah ini sampai dipuji Nabi Ibrahim, kamu wanita yang paling luar biasa. Saya tuh mendem. Nabi Ibrahim juga belum siap, mendem juga. Aku nggak punya anak ya. Gimana kalau saya kawin lagi itu? Tapi ada jalan di situ. Dinikahi Siti Hajar. Maka punya anak namanya Ismail. Dan Bapak tahu Al-Baqarah itu menceritakan bagaimana Ismail itu waktu bayi belum bisa apa-apa, kok diperintah Allah untuk ditaruh di Mekah. Ka'bah kependem, Pak. Ka'bah kan di zaman Nabi Adam, kependem. Taruh di Mekah situ sama Siti Hajar. Ini akhirnya ada habis Ismail nangis, Siti Hajar sa'i bolak-balik itu cari air dan sebagainya itu. Nah, ketika saya nggak bisa nyebut Nabi. Ismail kecil, usianya sudah balik, artinya 13 tahun, maka Al-Quran menceritakan falamma balago ma'ahu. Ini belum ditengok sama Nabi Ibrahim, Pak. Jadi 13 tahun ditinggal. Karena Nabi Ibrahim kemudian dapat anak lagi dari istri pertama itu, namanya Ishak, ya. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Ketika anak ini Ismail ini udah sampai pada umurnya, gitu. Lalu Ibrahim berkata, datang itu, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni arafil manami anni asbahuka. Sungguh aku melihat dalam mimpi semalam, aku tidur, aku motong kamu, nyembelih kamu. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu, Nak? Anak umur 13 tahun, kita 13 tahun kita nih. Bapak kita bangunin, weh, gua ngimpi ngebelek lo. Gimana, Pak? Kabur, cabut. Ini bapak udah merah matanya. Kalau Ismail enggak, dia liatin bapaknya. Jadi Ibrahim datang kepada Ismail bilang, ya bunaya, saya melihat dalam mimpi saya semalam, saya menyembelih kamu. Ini bahasa kenabian, Pak. Harusnya kata-katanya lebih lengkap dari ini gitu, tapi Allah hanya menyuplik resumenya itu. Kalau saya bisa lacak mungkin yang diomongin Ibrahim tuh, saya diperintah Allah untuk membunuhmu gitu, menggorok lehermu gitu. Apa jawaban Ismail? Qala, Ismail berkata, ya abati, wahai bapakku sayang, if'al ma tu'mar. Lakukan saja yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan kau akan melihat aku termasuk golongan orang yang sabar. Jadi deal. Udah. Ayo, Nak. Datang Jibril. Udah sampai anak itu tidurin begitu di pelipisnya. Udah siap-siap gitu. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, sampai di pelipisnya udah siap digorok gitu ya. Maka Ibrahim dipanggil sama Allah. Ya Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpiku itu. Dan aku tahu kata Allah, ini ujian yang berat buat kamu. Maka Allah mengganti Ismail yang sudah lehernya kena golok itu dengan satu sembahan yang besar, satu sembelihan yang besar. Jadi satu domba yang besar. Itulah yang kita tiru itu. Bukan yang kita tiru, kita mesti ke anak kita bilang, nah yuk, bukan. Maksudnya apapun yang Allah perintahkan, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Dan apapun yang pernah kita janjikan pada orang, pada siapapun, penuhi. Karena Nabi Ibrahim tadi bilang, seandainya Allah minta anak saya kasih. Ya hati-hati Pak, ngomong Pak. Ya, jangan banyak janji. Nah itulah, itu ada pelajaran di situ sehingga kita akhirnya harus meniru milahnya Ibrahim. Nah sekarang pertanyaannya, apa hukum kurban? Apa hukumnya kurban? Pak, yang bisa jawab Pak? Hukum dalam fikih itu ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Apa hukum kurban? Wajib. Berdasarkan keterangan dari 4 mazhab, hanya satu mazhab yang bilang itu sunnah muakkadah, yaitu mazhab Syafi'i yang kita anut selama ini tuh. Berkata bahwa kurban sunnah muakkadah.
dan tidak perlu lagi orang berkurban kalau udah sekali pernah berkurban. Jadi jalur Imam Syafi'i berfatwa seperti itu. Bapak mau ikut itu silakan. Tapi 3 yang lainnya, Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dan Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, 3 ini sama persis, wajib. Bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya setiap tahun. Dengan catatan, orang itu mampu dan tidak berhutang. Jadi beli korban tapi hutang nggak boleh, mampu. Ya. Jadi, nah ini ada 2 hadis yang bisa mungkin mendukung daripada hukumnya itu. Pertama begini, Rasulullah pernah berkata begini, man kana lahu sa'atun lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu nih. Jadi istitoah itu kalau untuk ukuran kurban, dia mampu mengadakan minimal 1 ekor kambing. Dan keluarganya, maksudnya keluarganya tuh, kambing punya keluarga Pak, bukan cuma kita yang punya keluarga. Kambing ada keluarga tuh, ada keluarga kambing, ada ponakannya namanya gibas, ada yang namanya domba, dan yang namanya biri-biri. Itu sama satu keluarga, dan itu adalah level paling bawah yang boleh dijadiin korban. Jadi ukuran mampunya bisa mengadakan satu ekor itu. Nanti Bapak bisa googling lah bedanya kambing dengan domba misalnya. Kromosomnya beda. Kambing 60, kromosom domba 54. Bunyinya beda. Kalau kambing be, kalau domba ba. Kalau yang lainnya bukan alif ba ta saja bukan. Ini be, ini ba. Ya, jadi kalau Bapak beli domba biri-biri yang bulunya besar tuh, jangan heran kalau bunyinya bukan be, ba gitu. Bapak datang jangan bilang ciluk, jangan, tadi bilang mbak itu, bukan begitu. Tapi memang begitu, dibedakan. Dan itu semua sah. Jadi 4 itu ya, kambing, domba, biri-biri dan kibas, itu ya. Nah, kata Rasulullah, siapa yang punya keluasan ke lapangan membeli 1 kambing minimal, tapi nggak berkorban dengan alasan macam-macam kan, anak saya belum bayar SPP, mau beli handphone baru, mau apa segala macam, terserah alasannya. Siapa yang begitu nggak kurban, taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kata-kata musalla di zaman Rasulullah itu kata-kata untuk menggantikan wilayah yang namanya lapangan. Jadi maksud konteks dari hadis ini, ketika Rasulullah ngomong begitu adalah Rasulullah ketika mau menyembelih di lapangan setelah sholat Id. Siapa yang punya kelapangan, siapa yang punya keluasan harta, tidak berkorban, jangan dekat sini. Ya ngapain juga sih Pak, nggak berkorban, nonton orang korban itu. Pertama itu ya. Jadi bisa kita ambil hukumnya, wah ini kan Rasulullah marah nih kalau ada orang yang ngaku Islam, punya uang tapi nggak mau berkorban. Yang kedua, kata Rasulullah, inna ala kulli ahli baitin, ya, fi kulli am udhiyatan watirah. Sungguh atas setiap keluarga setiap tahun wajib ada penyembelihan. Sungguh atas setiap keluarga setiap tahun wajib adanya penyembelihan. Terserah ya. Ini Bapak simpulkan sendiri hukumnya. Mau Bapak bilang sunnah muakkadah silakan. Ya benar masuk tapi atau yang 3 mazhab lagi Bapak mau ikuti silakan. Bahwa kurban itu wajib. Memang di zaman modern ini pasti Bapak akan coba perbandingkan antara kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan mendesak lainnya dengan kurban. Ya. Tapi itu bukan bahasan kita pagi ini, ya. Yang jelas silakan. Nah, apa yang bisa kita dapat dari kurban? Keutamaannya. Pertama, Allah akan cinta sama kita. Cinta sama kita. Ya. Kita tuh susah Pak nyari cinta Allah. Jadi kita mesti dapetin tuh cinta Allah, ya. Dekat cinta. Kata Rasulullah, "Ma'amila ibni Adam
min amalin yauman nahrin ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan dari seorang manusia pada hari nahar yang Allah cintai terkecuali dia mengalirkan darah, menyembelih. Jadi satu-satunya amal yang paling dicintai Allah pada hari 10 Dzulhijjah itu adalah berkurban. Maksudnya begini nih kalau memahami hadis ini. Jadi kalau Bapak 10 Dzulhijjah nanti nyumbang panti asuhan, nolong orang, segala macam, korban harta deh pokoknya, berbuat baik, ceramah, dakwah, pahalanya ada semua. Tapi itu tidak lebih baik daripada pada hari itu Bapak menyembelih satu korban. Gitu ya, dicintai Allah. Yang kedua, Allah ridho. Allah ridho sama kita. Ada di surat Al-Hajj 37 ayat 37 ya. Yang ketiga, Allah balas setiap burunya. Pahalanya terhitung dari jumlah bulu dari kurban kita. Ya. Jadi kalau misalnya, makanya sahabat tanya, kalau memang begitu apa boleh saya berkorban dengan domba yang bulunya tebal? Pasti dibalas kata Rasulullah. Coba hitung Pak. Kira-kira bulunya berapa jumlahnya? Sebesar itulah pahalanya yang didapat, dikalikan 10, dikalikan 700. Ya, gitu ya. Jadi ini keutamaannya. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi tata cara kurban pada waktu Rasulullah masih hidup ya? Waktu penyembelihannya. Waktu penyembelihan kurban itu yang afdol adalah ba'da sholat Idul Adha. Ditambah hari tasyrik. Jadi 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Di mana di situ juga ada syariat kita bertakbir sampai hari tasyrik ketiga asar masih boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain sama Idul Fitri. Idul Fitri takbirnya itu berhenti setelah khatib naik mimbar. Kalau Idul Adha maka penyembelihannya bisa dilakukan dari mulai hari pertama, kemudian hari 1, 2, 3 tasyrik itu boleh masih menyembelih, sah. Namanya kurban juga gitu. Ya. Tapi kalau dilakukan sebelum Idul Adha, kita udah gemes nih, bawa kambing 3 nih, kepengen makan sate. Sarapannya di Idul Adha itu pengen sarapan kambing gitu. Lalu kita potong. Rasulullah nggak apa-apa, kamu potong. Tapi itu hanya untuk makanan keluargamu dan bukan kurban. Barang siapa yang masih mampu, ulangi lagi. Jadi dia itu hanya sedekah aja daging gitu loh. Ya, jadi waktu yang tepat adalah ba'da Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Kita tanggal berapa Juni? Tanggal 6 Juni. Maka 6 Juni sah 7, 8, 9. Kalau 6 tuh hari Rabu ya jatuhnya. Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin masih boleh. Kenapa masih boleh? Barangkali di antara bapak-bapak semua ada konglomerat yang korbannya nggak mau satu. Saya tahun ini pengen deh nyembelih 2000 kambing gitu. Boleh. 2000 sehari, yang motong siapa? Pak Asep nggak sanggup, Pak Asep nggak tahu Pak. 2000, 20 aja udah pulang dia. Ya. 2000 berarti 4 hari gitu ya. Kemudian di mana tempatnya? Tempat yang afdol, tempat di mana Rasulullah itu berkhutbah. Di situ beliau menyembelih. Setelah selesai khutbah ya langsung menyembelih. Tapi kan kalau di lapangan sini bingung kita naruh sembelihannya di mana segala macam. Pokoknya diatur supaya dekat-dekat dengan rumah ibadah lah. Nah, apa yang dilakukan kita bertahun-tahun udah bener nih. Udah bener di sini ya, di depan sini. Kemudian seharusnya kurban ini yang berkurban yang memotong. Seharusnya. Tapi dalam hadis ada terselip Rasulullah menyebutkan tukang potong. Jadi objek daripada kurban ini cuma 2, si pengorban dan tukang potong. Nah, Bapak kembangin sendiri tuh. Oh, saya nggak bisa potong sendiri. Kayak saya penakut Pak. Saya nggak bisa potong sendiri. Maka saya taukilkan dipotongkan oleh orang. Itu seharusnya. Nah, memotong ini
baik bapak berkorban mau motong sendiri apa nggak motong sendiri, harus ada bacaan, harus ada niat. Jangan diem aja Pak, jangan bapak setor uang ke bendahara, udah diem aja, jangan. Nanti Allah nggak terima itu. Bapak harus bilang, sama lah kalau kita misalnya datang ke satu tempat gitu, ke warung gitu. Masa kita diem aja kan? Yang pengawal warung tanya, bapak mau beli apa Pak? Kok diem aja? Bapak diem aja ini. Karena orang harus ada niat, harus ada makosid. Hidup itu harus ada tujuannya apa? Datang ke warung, saya cari rokok, cari permen, cari ini gitu. Nah itu juga kurban bacaannya. Bacaan kurban itu 3 jenis. Minimal, yang nomor pertama, minimal orang yang berkorban itu pada saat dia mau berkorban nih, udah mau dipotong, baik dia potong sendiri atau enggak, atau pada saat dia store duit tuh, bilangnya gini, Bismillahi Allahu Akbar. Minimal itu, Bismillahi Allahu Akbar. Bacaan model kedua adalah dengan bilang begini, Bismillahi Allahu Akbar hadza. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini, hadza tuh ini, hadza anni, dari aku. Kalau Rasulullah bilangnya begini, Bismillahi Allahu Akbar hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini kambing nih. Bismillahi Allahu Akbar, ini dari aku dan dari umatku yang enggak sempat berkorban. Rasulullah. Kalau kita di sini Bismillahi Allahu Akbar hadza anni, cukup hadza anni. Kita enggak punya umat kan, Pak? Ustaz aja enggak punya umat. Ya. Hadza anni. Ini dari saya. Kalau Bapak nyebut nama silakan. Hadza anni wahyu sujudi. Hadza anni tri, boleh? Ya, baca. Itu model kedua. Model ketiga bacanya begini. Enggak ada Bismillahirrahmanirrahim Akbarnya. Bismillah Allahumma taqabbal min. Nah, arti gini. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah ini dari. Saya ulang ya. Bismillah Allahumma taqabbal min. Nah, min siapa? Min wahyu. Sama siapa? Dianjurkan bilangnya begini. Min wahyu wa ahli. Dari saya, dari wahyu dan keluarga saya. Jadi Bapak jangan egois. Kalau udah punya korban satu, ini dariku dan dari keluarga. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahirrahmanirrahim hadza anni, atau Bismillahirrahmanirrahim hadza minni hadza min wahyu wa min ahli. Ya. Baca Pak, ya, jangan lupa itu. Ya. Jadi kurban ini syaratnya begitu. Mukhatabnya minimal 1 kambing untuk kurban 1 orang dan keluarganya. Bukan sendiri, Pak. Jadi kalau nanti didaftar, Pak. Misalnya Pak Derajat daftar 1 kambing. Panitia tulisnya dari Pak Derajat dan keluarga. Niatnya juga itu. Ini dari saya dan keluarga. Karena Rasulullah menganjurkannya begitu. Jadi biarkan keluargamu menikmati kurbannya dan juga menikmati pahala kurban. Jadi kan mereka dianggap berkurban semua itu. Ya, jadi kalau Bapak setor 1 kambing nanti niatkannya ini dari saya dan dari keluarga saya. Ya. Kemudian kurban juga bisa dilakukan oleh 7 orang yang berserikat untuk membeli 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Model ketiga, kurban juga bisa dilakukan oleh 10 orang untuk membeli unta super. Unta yang besar sekali tuh, yang warnanya oranye tuh di Saudi Arabia. Itu 10 orang boleh kongsi, ya. Dan 10 orang ini masing-masing bilangnya begini, ini dari saya dan keluarga saya. Jadi Bapak bayangkan tuh, dari 1 ekor unta yang besar, harganya 150 juta tuh. Berapa pahala yang didapat oleh orang-orang dan keluarganya itu. Ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah kurban dari orang sini semua diterima oleh Allah. Ya. Cukup ya, Pak? Oh, masih dikit ya, dikit lagi ya. Nah, kita nanti mesti ada ahlinya. Mudah-mudahan ada ahlinya di sini lah.
yang udah berpuluh-puluh tahun ngurusin kurban. Karena ternyata ada syarat hewan yang boleh kita potong. Syarat itu syarat umur. Ya, kita kan kalau beli hewan, apalagi nggak ngerti hewan ya, hewan ternak, kita anggap bisa sah itu. Ada syarat umur, Pak. Nih hadisnya. Kata Rasulullah, la tazbahu illa musinnah. Jangan kamu potong kurban terkecuali yang musinnah. Tapi kalau kalian berat potong musinnah, maka boleh potong jazaah. Apa tuh musinnah? Apa jazaah? Maka 4 mazhab ini menguraikan nih. Musinnah maksudnya adalah domba yang cukup umur, ditandai Imam Syafi'i berkata kambing udah cukup 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun ya. Imam Malik dan sebagainya bedanya cuman kalau kambing setahun udah bisa dipotong. Kalau nggak ketemu binatang begini, maka boleh pilih jazaah. Jazaah tuh binatang ternak yang boleh dipotong tapi umurnya masih di bawah setahun. Bapak sering lihat kan di daerah-daerah Jakarta tuh ada orang jual kambing muda batibul, itu kambing 3 bulan udah dipotong. Nah, yang begitu nggak boleh buat korban. Pertama umur, kedua nanti pertimbangkan juga syarat fisik. Rasulullah sangat-sangat menyuruh kita memperhatikan, nggak boleh pincang, nggak boleh buta sebelah, nggak boleh sakit, nggak boleh kurus, nggak boleh pecah tanduk, nggak boleh pecah telinga, giginya nggak boleh rompal, ya, nggak boleh juling, nggak boleh jereng, ya. Lihat baik-baik kambingnya. Kenapa sih Pak? Kok mesti diatur begini? Mengingat tadi di awal saya bilang ada kurban yang diterima, ada kurban yang tidak diterima. Khawatir kalau kita sembarangan berkorban dengan binatang yang biasa-biasa aja, Allah tidak menerima korban kita, gitu loh. Ya. Nah, terakhir masalah distribusi dan pemanfaatan. Perlu diketahui, kita mesti merubah sedikit pola masalah distribusi dan pemanfaatan ini supaya kita jangan dianggap juga sebagai orang yang asal-asalan berkorban. Rasulullah menyuruh orang yang berkorban melakukan hal ini. Lihat, 3 hal utama. Kulu wa at'imu wad-dakhir atau wad-dakhiru. Makan, sedekahkan dan simpan. Bapak bawa kurban 1, kan Bapak tadi bilang, ini dari saya dan keluarga. Maka ada hak Bapak di situ. 1/3 Bapak makan, 1/3 Bapak sedekahkan, 1/3 Bapak simpan. Jadi setiap orang yang berkorban punya hak 2/3 dari kambingnya. Nggak mau diambil semua, silakan, tapi dihibahkan kepada orang yang memotong, atau Bapak mau hibahkan kepada siapa terserah. Ini saya kasih ya, bukan sebagai upah. Kasih. Itulah halalnya panitia bisa menerima daging kurban. Harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah nyuruh makanlah, makan kan ya. Lalu sedekahkanlah, simpanlah. Berarti simpan dan makan itu buat kita, sedekahkan buat orang lain. Lalu ada prinsip yang kedua, kata Rasulullah, fakulu, makanlah daging kurban itu sekehendak kamu, ya, masyitum, wala tabi'u luhumal hadi, jangan kamu jual daging kurban itu. Ini berlaku larangan ini untuk orang yang punya kurban maupun yang terima kurban. Yang terima Pak, kalau dia nggak mau, kasih yang lain. Tapi jangan coba-coba dijual. Ya, larangan ini. Ya. Karena kurban itu spesifik Pak, bukan kayak kita akikah, bukan. Ini kurban untuk Allah nih, ya, makanan untuk Allah yang Allah kasih haknya buat kita makan. Jangan sampai ada jual beli mengenai itu. Dan juga ada lagi nih, fakulu wa tasaddaqu, makanlah, sedekahkanlah
manfaatkan kulitnya dan jangan dijual. Nih bingung loh. Jangan dijual, manfaatkan. Nggak ada manfaatnya, buang. Ini ada kulit nih, hadisnya ada kulit nih. Ya, jadi ini saya tekankan supaya itu jangan ada lagi pertanyaan, Ustadz boleh nggak nih kulitnya? Kan udah rela nih orang yang kurban nih ngasih pada panitia. Ya, kemudian dikumpulkan, dijual, uangnya buat musola. Nggak ada itu, Pak. Itu terlalu jauh pikirannya daripada ritual kurban ini gitu. Jadi kita nyantai aja pikirnya. Oh ya, kata Rasulullah, makanlah, sedekahlah, manfaatkan kulitnya. Nggak manfaat, kasihin orang. Tapi jangan dijual. Jangan dijual. Karena hakikatnya barang-barang kurban itu milik yang berkorban sebetulnya. Ya kan? Kita cuma orang yang membantu kurban aja kalau panitia. Nggak ada hak ngapa-ngapain. Milik orang itu. Bahkan kalau kita mau teliti, Pak Hendra ada kambing, Pak Mulyono ada kambing, dipotong. Itu daging yang haknya Pak Hendra itu daging yang kambingnya Pak Hendra. Kalau kita kan nggak kan, dicampur ya, nggak apa-apa Mas, termaafkan. Jadi kalau kita mau teliti begitu Pak ya, kita bermain di kurban itu bermain di area kurban saja, jangan ada jual beli, jangan ada transaksi tambahan dari situ. Kalaupun mau bayar upah, nih ada nih upah kepada tukang potong tidak dari bagian kurban itu, tapi dari harta yang berkurban. Saya bawa kambing, kemudian ada kan sering biaya potong gitu ya, bayar lagi. Jangan tukang potong dibayar pakai kulit, dibayar pakai daging segala macam. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, itu saja dulu ya untuk gambaran aja. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada pagi ini bisa bermanfaat dan nanti kita akan kembangkan di luar lah apa-apa saja yang barangkali detailnya secara rinci mengenai hal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang masih ganjel apa kira-kira semalam diskusi mengenai kulit soalnya ini. Oh ya. Jadi semalam tuh kulit tanya Waalaikumsalam. Berkurban apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Karena kurban ini kan kaitannya dengan harta. Artinya bagi orang yang tidak mampu berkurban, mungkin dengan kalimat mendekatkan diri pada Allah tadi, dia akan mengatakan bahwa yang bisa itu hanya orang kaya. Iya. Ya, betul. hanya orang kaya saya. Seperti kita pun mungkin kita hanya bisa berkurban kambing. Iya. Tapi kan kalau para artis mungkin sapi yang besar-besar gitu. Nah itu yang seperti apa sebenarnya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kalau kita kecil dekatnya tuh 5 kilometer gitu, ukurannya ya kira-kira gitu lah. Iya iya. Terus yang kedua, tadi dari kurban bisa disimpan. Iya. Ada nggak ukuran waktu menyimpan daging kurban itu? Karena kan sekarang ada sistem yang bisa menyimpan lebih lama. Apakah orang bisa menyimpan setahun misalnya? Freezer. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ketika Nabi Muhammad menerima perintah, itu kalau yang saya tahu kan melalui malaikat Jibril. Apakah Nabi Ibrahim, semua perintah Nabi Ibrahim itu melalui mimpi atau gimana? Iya. Baik. Udah Pak, 3 Pak? Ya. 3 tuh 4 semester tuh jawabnya. Berat-berat pertanyaannya. Jadi nomor pertama, kurban itu enggak, Allah tidak melihat besar kecilnya Pak. Kurban ini memang korobak, mendekatkan diri. Ada minimalnya bagi orang yang mampu. Jadi kurban ini sama dengan ibadah zakat, haji dan sebagainya. Sama itu. Ada kata-kata istitoah. Dia hanya diwajibkan bagi yang mampu. Nah ketika dia sudah mampu, tapi mampunya kecil, sama itu
ketaatannya dengan yang mampunya besar. Jadi Allah lihat ketaatannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah sebut dagingnya dan darahnya nggak sampai pada Allah, yang sampai ketakwaannya. Jadi once dia bilang saya korban tahun ini, berarti dia udah atamala ala hubbihi, dia nggak sayang sama uang. Di situ yang Allah lihat. Jadi bukan soal jumlahnya. Jadi jangan khawatir. Mau tiap tahun cuma kambing, wah laksanakan. Karena justru amalan yang Allah cintai adalah amalan yang sedikit tapi rutin. Yang gede tapi mengundang wartawan, wah repot lagi tuh. Ya, jadi dalam setiap amalan memang ada unsur gede kecil itu. Itu tapi Allah nggak lihat. Nggak lihat. Ya. Sebagaimana Allah nggak melihat kepada orang dari mukanya, dari hartanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wala amalikum. Allah nggak lihat tuh muka kamu ganteng, cakep, Allah nggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hatimu. Saya korban ini apa tujuannya? Mau dekat sama Allah. Ya Pak Sri, jangan khawatir Pak ya. Tapi nggak boleh di bawahnya kambing, nggak boleh. Nggak boleh ayam, telur, nggak boleh. Jadi minimal kambing, yang lainnya mau onta super gitu. Dan jangan berbangga-banggaan dengan kurban yang banyak itu. Ya, dipoto terus apa, jangan. Ya. Itu Pak. Yang kedua tadi Pak, maaf. Oh, penyimpanan. Penyimpanan itu istilahnya dakhir. Dakhir itu penyimpanan buat perbekalan. Jadi maksud orang dulu kan begitu Pak. Kalau mau jadi musafir kan bawa makanan, kalau orang sekarang makanan yang awet. Kalau orang Padang mah enak nih, daging dijadiin rendang aja bisa tahan 2 bulan, ya kan? Jadi ada bumbu tertentu yang bisa mengawetkan itu. Kalau sekarang orang nyimpen di freezer, di apa itu, jadi nggak ada batasan waktu. Yang penting masih bisa dimakan. Kalau Bapak lihat, kalau Bapak nanti haji, ya yang belum haji nih, di haji sana di Jabal apa Pak Ustadz yang buat potong di mana? Di Mina kan? Ya, Jabal Kurban. Itu dagingnya nggak ada yang makan Pak. Disimpan, dijemur, di gurun itu dijemur sampai sebulan, baru dikalengkan, kirim ke Afrika. Saking nggak ada yang makan daging lagi udah. Saking mereka memang tiap harinya makan daging gitu. Nah, banyak sekali. Jadi kalau penyimpanan nggak dapat waktu. Seawet-awetnya, tapi jangan sampai tabzir. Jangan sampai tahu-tahu nggak bisa dimakan karena busuk gitu. Memang ini niatnya dimakan atau dikasih orang gitu aja. Jadi makanlah, sedekahkan, simpan. Yang ketiga, yang terakhir. Perintah ya. Setiap nabi dan rasul mendapatkan perintah dari Allah, bisa berbagai macam, mendapatkan wahyu dari Jibril bisa, atau dari sebuah peristiwa bisa gitu. Terkecuali satu orang nabi yang Allah bilang Allah bicara langsung dengan dia gitu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa taklima, Allah langsung bicara dengan dia, berkata-kata dengan dia lah kira-kira gitu. Artinya yang lainnya lewat Jibril. Nabi Ibrahim itu lewat Jibril semua. Ketika motong Ismail tadi nyembelih kan Jibril ada di itunya. Dalam hadis Abu Daud disebut begini, waktu dia motong tuh Nabi Ibrahim udah bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu si Jibril nyambung la ilaha illallah Allahu Akbar, Ismail nyambung Allahu Akbar walillahil hamd. Jadilah itu teks takbiran oleh Ibnu Abbas itu. Gitu Pak. Jadi Jibril selalu perannya. Sampai saat ini Jibril alaihissalam malaikat itu masih hidup. Setiap bulan Ramadan datang dia ke sini MA nih. Ya tanazzalul malaikatu waruhu fiha, datang kayak masih. Jadi belum mati-mati sampai sekarang. Gitu. Ya Pak. Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji tadi Pak. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, ini mengenai daging kurban itu kan banyak istilahnya musyrik yang minta kemana-mana itu. Iya. Itu kan kebanyakan ada juga yang hasil minta di sini, minta di sana, terus itu hasilnya itu dijual. Iya. Dijual, dan itu pun ada penadahnya tuh. Iya. Itu yang menjual dan yang penadahnya itu menghilangkan dosa yang kebetulan daging korban yang dijual itu umpama
Pak Usep, daging kurbannya dijual. Akhirnya penadanya juga ini tuh mengurangi dosanya Pak Usep nggak ini kira-kira Pak? Enggak, jadi nggak ada kaitannya. Itu udah amal dari orang di luar Pak Usep itu. Jadi dagingnya Pak Usep kan diberikan pada orang, kemudian dijual. Pak Usep nggak ada tanggung jawab, nggak ada masalah. Juga tidak mengurangi dosa atau pahala nggak. Kita menambah amalnya Pak Usep. Enggak juga. Yang dosa. Gitu. Ya Pak Derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya Iya. nggak boleh dijual Pak, dibuang. Iya. Kan? Nah, dibuangnya misalnya diambil sama seseorang atau satu kelompok orang. Iya. Baik. Sama kelompok orang itu terus dijual gimana Pak? Ya udah kalau udah dibuang itu Bapak udah selesai. Dengan yang kelompok orang itu nggak masalah. Ya, orang itu bukan lagi menjual barang kurban tuh. Dia menjual barang temuan. Hukumnya lain lagi. Gini Pak, kenapa ujungnya mesti dibuang atau apa gitu? Karena ada kata-kata manfaat tadi. Gini loh, ini saya berkurban, ya. Ketika saya berkurban, seluruh isi binatang itu tadinya milik saya, pindah pemanfaatan kan, sepertiga untuk orang lain. Tapi 2/3 masih milik saya, termasuk kulit. Nah, saya bilang kulit saya nggak pakai, maka saya boleh jual, nggak boleh kan? Maka saya berikan pada orang. Orang yang diberi itu terserah mau ngapain sebetulnya. Tapi ada juga larangan tadi. Yang menerima daging jangan dijual, kulit jangan dijual, gitu juga. Itu udah ketentuan Pak. Dan daging yang boleh jual. Iya. Oke, kulit nggak apa-apa. Bukan. Yang terima saya. Iya makanya yang terima itu daging nggak boleh dijual kan. Kalau kulit silakan. Tapi makanya habis itu uangnya kemana kan gitu. Nah, kepada yang jual itu kan. Buat sosial. Nah, terserah. Kalau yang kemarin kan yang saya tentang karena ini secara kolektif dijual, kemudian uangnya buat musola, nggak usah. Iya, terserah. Iya. Iya. Saya kira cukup Pak ya. Kita tutup dulu aja ya. Mari kita baca kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.